Maksudnya kata para ulama, Ar-Rahman, nikmat besar itu dilihat dari yang menerimanya, bukan nikmatnya yang besar atau kecil, yang menerimanya umum, maksudnya begitu. Jadi di dunia mah Ar-Rahman, yang diberi nikmat itu mau iman kek, mau enggak kek, binatang, musik engkok, mau sholat, mau kagak, rata diberi, semua diberi. Yang sholat ngerasain garam rasanya asin, orang yang nggak sholat juga asin, yang iman asin, orang yang tidak iman pun tetap asin, jadi sama rata. Kalau Ar-Rahman di dunia, karena ini mah urusannya di dunia, dibagi rata di dunia mah. Cuman ada juga yang disebut nikmatul ijad. Nikmatul ijad dan sifat Ar-Rahman itu, nikmatul ijad itu diciptakannya kita sebagai manusia, itu nikmatul ijad namanya. Jadi ketika di dalam perut ibu dulu kita kan nggak pernah mesen ya, barangkali mesen ya Allah saya jadikan jadi manusia, kan nggak pernah di dalam perut tuh. Tapi ternyata kita oleh Allah itu digelar ke dunia itu sebagai manusia, tidak sebagai tokek gitu kan, tidak sebagai kodok. Itu harus disyukuri. Ya kan tidak pernah request. Itu namanya nikmatul ijad. Di dalam perut itu kan nggak ngerti kita kan, dalam perut ibu nih ke dunia kita dijadiin apa sama Allah nih. Oh ternyata jadi manusia, alhamdulillah. Itu kita kadang nggak pernah nyukuri itu, ya memang nggak sadar juga kali. Padahal kita nggak pernah mesen, namanya nikmatul ijad gitu. Ada juga yang namanya nikmatul imdad. Ini masih dari Ar-Rahman. Kalau nikmatul imdad itu mah kita masih diberi sampai hari ini hidup, masih diberi bernapas gitu, masih bisa menikmati, ya masih bisa sehat, kepala sehat, gigi sehat, mata sehat, tangan sehat. Kadang-kadang kita diberi sakit gigi seminggu aja ya, itu ngeluh. Padahal kita dikasih sehat emang bertahun-tahun sama Allah itu. Ketika sehat mah kita lupa itu, nggak pernah syukuran, syukuran gigi ini lagi sembuh kan, enggak, paling syukurannya global aja kan, secara keseluruhan aja. Padahal ketika sakit mah per inci badan kita itu beda sakitnya. Kuping jajong gitu kan, diberi sakit sehari ngeluh, padahal sehatnya mau bertahun-tahun. Itu namanya nikmatul imdad. Tapi ada lagi yang paling berharga daripada Ar-Rahim, tapi ini mah termasuknya karena urusannya ini mah dengan iman wal Islam. Kalau nikmat iman Islam ini mah Ar-Rahim, itu mah mahal itu mah. Kenapa mahal? Karena nggak ada jualannya. Nggak ada jualannya. Nikmat iman Islam, taufik hidayah, nah itu mah nikmat yang sangat berharga bagi kita, karena walaupun kita diciptakan sebagai manusia, kalau tidak diberi iman wal Islam yang alhamdulillah mungkin nggak ada gunanya juga. Adapun hikmah bagian dongeng lah, kita tauhidnya segitu dulu tadi. Hikmah daripada bismillah yang pertama, dulu Kaisar Rum zaman Sayyidina Umar bin Khattab itu sering nyeri hulu, sakit migren, sering migren. Kemudian laporanlah kepada Sayyidina Umar itu. Sama Sayyidina Umar diberi peci, Kaisar itu Raja Rum itu diberi peci. Kemudian dipakai tuh sama si Kaisar itu, ternyata ya nyeri hulunya cager, sakit migrennya si Rum itu. Pakai aja lama-lama kan si Kaisar ini belum Islam, dia masih kafir. Penasaran dia kan, pas dibuka sama si Kaisar itu, ternyata di dalam pecinya itu Sayyidina Umar bin Khattab itu radhiyallahu anhu menulis bismillah di dalam pecinya. Jadi cuma ditulisin bismillah, dipakailah sama si raja, ternyata sakit kepalanya sembuh. Itu namanya hikmah. Namanya hikmah daripada bismillah, diantaranya itu banyak. Kemudian ada lagi satu cerita, masih berapa menit. Nah ini bagian dongeng. Ini masih bismillah, dongeng. Dulu ada cerita Israiliyah ini maksudnya riwayat zaman sebelum Kanjeng Nabi, kejadiannya ini kisah nyata ini. Cuman Kanjeng Nabi pun membiarkan, tidak melarang. Dengan riwayat ini tidak melarang, makanya disebut Israiliyah, makanya sampai ke kitab-kitab ada. Karena Nabi tidak melarang cerita ini. Jadi ada seorang perempuan dongeng, cantik, bahenor, wah gelis bukan jasa, cantik, kaya, cantik, bahenor,
body oke, Gurih. cuman ada cumannya, setiap kali punya suami besoknya baik. Pokoknya nih, asal dia nikah aja, besoknya mati. Bau lawean. Tapi cakep, kaya raya, cakep, wah luhai lah pokoknya. Cuman asal nikah aja, besoknya mati lagi. Kalau di sana mah ada kemarin, itu mah nenek-nenek sama kakek-kakek, dua-duanya mati, itu ada berita itu. Jadi yang pas ke dokter, ternyata si nenek ini tertusuk benda tumpul, katanya udah berkarat, mati. Kalau si kakek keracunan susu basi, itu mengandung itu. Normal. Nah, pokoknya asal kawin besoknya mati. Adalah si ini, si santri lah, kayaknya MPJ, si Ahmad namanya, si Ahmad. Paris lah. Rada ya Pak, rada santri si Ahmad. Nah, ini si Ahmad ini ngedenger nih, ini kayak rada nekat juga nih si Ahmad. Akhirnya si Ahmad ini memberanikan diri datang ke wanita itu yang bohai tadi itu, kaya, cantik, cuman asal kawin sama dia mati. Si Ahmad nekat. Akhirnya orang tuanya juga mati. Waduh, gimana kamu nih nekat amat? Akhirnya kan ya udah, nggak apa-apa lah katanya. Saya mau nyamperin aja. Akhirnya kan datang, Neng, ada apa kan? Ya enggak sih katanya, lagi ini aja jadi pengen melamar. Atau kan katanya saya sih sebenarnya bukan nolak, mau aja sih katanya, cuman kan akan tahu sendiri kan kalau nikah sama saya lah tewas bahaya. Enggak lah, nggak apa-apa katanya, dikasih aman nih udah nekat nih, nggak apa-apa katanya, akan mau udah siap apapun yang terjadi, pokoknya saya sudah siap. Oh ayo kita onang sabodo kayak gitu. Akhirnya kan si Ahmad pulang itu, jadi yang ngegiring orang tuanya juga udah kayak mau ngantarin perpisahan terakhir aja kan itu, karena kan udah tahu semua itu. Oh budak yang kena kepoharaan amat ya, daripada hidup ke para rugo kan, udahlah nggak apa-apa nekat. Udahlah singkat cerita kawin lah si Ahmad ini sama si Jahit. Jana juga belum dewasa itu, belum mati kan, asal kawin mati. Jadi second tapi baru lah, second tapi baru, udah cantik kaya, second tapi baru. Akhirnya menikahlah si Ahmad ini dengan wanita tadi yang bohai. Ketika malam pertama, wah ini nih malam rebo, itu malam rebo. Jadi pas malam pertamanya kan hanya malam rebo itu, pas si Ahmad mau ya begitu, namanya juga malam pertama kan, baru mau belum gimana sih? Pas baru mau itu dari pelapon rumah peduk langsung apa namanya turun, ada makhluk itu badannya tinggi gede, wah gede berbulu gitu ya, sampai ketua Habib itu. iya, ternyata itu jin ternyata. Si Anjana Kumawani ke pemajikan Ain ke si jin kan, ke si Ahmad kaget dah akhirnya dia kan pergi. Nah besoknya dia mikir, wah gimana caranya katanya. Jadi dia akhirnya tahu rahasianya tuh, oh pantesan katanya kemarin orang asal kawin mati gitu. Ternyata ini penyakitnya nih, jadi punya laki jin dia, udah dinikah sama jin itu penyakitnya. Nah akhirnya si Ahmad mikir, dia nggak langsung mati, si Ahmad mah punya penangkalnya kan, mikir. Pas besokannya lagi dia ke situ lagi, akhirnya dia ngomong, Jin katanya, kamu tahu nggak katanya, ini nih perempuan ini kalau di alam manusia ini dia menjadi hinaan orang, dihina sama orang, katanya nggak punya suami, apa sih punya suami mati, dia tuh kan tersiksa katanya psikologisnya dengan segala macam meraguan. Si Ahmad kan sebisa-bisa dia. Akhirnya si Jin juga mikir dengan pemikiran model dia aja begitu, rada tersentuh akhirnya kan. Nah akhirnya dia bikin semacam perjanjian, ya udah gini aja Mas, begini aja katanya, kalau gantian gimana? Ya udah kata si Ahmad, saya 4 malam, kamu 3 malam. Nggak mau kata Jin, sendiri gini aja, kamu nanti malam Jumat sama malam Sabtu 2 malam aja tuh si Ahmad, jatah si Ahmad tuh, yang lainnya bagian si Jin. Ya udah sepakat kita. Nah jadi akhirnya si perempuan ini punya lakinya 2 kan, Jin 1 sama si Ahmad 1. Nah berhubung lama-lama udah akrab dia, udah CS sebelah, udah akrab. Si Jin sama si Ahmad tuh akrab. Akhirnya kan satu waktu si Ahmad ini diajak nih sama si Jin, main lu kemana? Udah lu ikut aja.
Akhirnya kan sama si jin ini, si aman ini dia masukin ke bajunya, ya jin gede. Dibawalah si aman ini ke langit ketujuh. Tuh, jangan kaget. Dulu bapak-bapak, jin itu dulu dia itu bebas ke langit, titip nasib-nasib itu ke langit, titip apa. Makanya dukun-dukun zaman dulu itu manjur karena dulu bebas jin itu mondar-mandir ke langit, ngintip namanya catatan-catatan apa nama nasib manusia yang terlihat itu ya, itu bebas. Ketika Kanjeng Nabi Isa alaihi salam turun, dibatasi sama Allah sampai langit keempat, batasi langit keempat. Kanjeng Rasul dikandung oleh Siti Aminah, udah stop. Langit pertama pun nggak bisa. Sampai sekarang itu ada di surat Jin ada, di Al-Quran ada. Setelah Kanjeng Rasul turun, nah waktu dikandung pun udah mulai di stop. Jadi pokoknya asal ada yang macam-macam disambit sama malaikat itu, sama meteor atau sama apalah, sambit api itu. Bahkan kalau bercandanya Gus Bahama, itu tuh katanya yang dari genderuwo itu yang udah kena sambitan malaikat, makanya jelek katanya di paha. Jadi anu jadi jaroret, teman nunggu kabalan kumaha ketepain namanya. Kagebui, kebun awi, lupa. Jadi kalau yang belum kesambit mah di hotel main gitu, keren-keren gitu. Jadi saya tanya masih keren. Kalau yang udah jelek berarti udah kena sambit. Banal karena dia kan tetap. Makanya dukun dulu itu manjur orang dia ngintip ke sono. Nah, ketika si Ahmad dibawa sama jin naik ke langit, cepat naik rudal. Cepat lah, sakti jin itu sakti Pak. Naik pas di si kolam lagi nulis lagi nulis bismillah, katanya bismillahirrahmanirrahim, malaikat tuh lagi di kolam itu si jin tuh langsung ngejerit, wah dia langsung jatuh ke bumi, tapi parah mah enggak karena enggak ada rumah sakit jin, pokoknya jatuh. Nah dari situ si Ahmad jadi tahu kelemahan, wah ini nih si Ahmad tahu kelemahan si jin, tahu gua kan awas gua. Akhirnya kan pas malam Rebo, si Ahmad datang tuh ke bininya tuh si Montong itu tadi, si Montong datang ke si Montong, neng, katanya bukan bagian akan malam ini mah, bos tenang, pokoknya udah punya jurus akan, tenang. Akhirnya kan malam Rebo kan bagian jin tuh, masuk Ahmad, malam Rebo masuk, kan bukan bagian akan katanya sekarang, udah, terus nggak usah banyak omong, gua udah punya jurus matem nih dari Openg. Akhirnya masuk, benar, pas dia masuk datang jin, wah. Pas datang, langsung dibacain bismillah sama siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Wah, langsung ampun-ampunan. Nah itu diantara hikmah bismillahirrahmanirrahim. Hebat, itu luar biasa ya. Bismillahirrahmanirrahim itu. Nah jadi begitu, kita tadi tauhidnya udah ada, sedikit aja. Dongengnya ada, mudah-mudahan ada manfaatnya. Buat saya ada manfaatnya, buat bapak-bapak juga ada manfaatnya. Jadi kan gak usah banyak-banyak, dikit aja gitu. Jadi apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf, apabila ada yang bermanfaat yang mudah-mudahan ambil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Topeng malah. Apa? Kan ngarokok baik. Badallah. Sebelum paling. Mana sih badal hai? Badallah rijalallah arisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asana bi fadlillah wa ya aqab ya